Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa Islam, iman, ihsan, dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Al-Hikam. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratina sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Iya kan? Ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wa Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husaini wal Ashrafil Mubashirin wa Tabi'in wa Tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Ila arwah Sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha wa Sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni Sayyidina Muhammad al-Bakir wa Sayyidina Ja'far Shadiq wa Sayyidina Ali al-Huraini. Al-Fatihah. Ila ruhi mu'allif kitab Al-Hikam Imam Muhaqiqi Fadil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Sakandari Ar-Rahmadahumullah bi rahmatihi wa ridhanihi wa astamima wa nafa'ana bi ulumihima wa bi barakatihima fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa usulina wa furina wa al-khalina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Sampai wa inna ila rabbika muntahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif
muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa inna, dan sesungguhnya ila rabbika, kepada Tuhanmu, al-muntaha, puncak segala tujuan. Hai, maksudnya faqadintaha, faqad sesungguhnya, intaha adalah sairuhu, perjalanan seseorang, ilallahi, menuju Allah, fasoro, dan dia menjadi mutahaqqikon, orang yang sukses atau mapan. Bimakna, dalam arti hadhil ayati, ayat ini, bikhilafi, menjadi pembeda, al-murtakhili, orang yang pergi, min kaunin, dari makhluk, ila kaunin, kepada makhluk, dari makhluk ke makhluk, min kaunin, dari makhluk, ila kaunin, ke makhluk. Fa innahu, bahwa perjalanannya, ghairu, tidak, muntahin, berujung, lahu, pada Allah, wala, dan tidak akan, wala wasila, wala, dan tidak wasilah, akan sampai
ilaihi pada Allah atau kepada Allah. Wangzur dan pikirkanlah ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ila qaulihi pada sabda Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paman barang siapa kanat yang hijratuhu hijrahnya ilallahi karena Allah wa rasulihi dan karena Rasul Allah. Ai maksudnya bil qasdi dengan tujuan, wan niyati dan niat, fa hijratuhu maka hijrahnya ilallahi karena Allah wa rasulihi dan karena utusan Allah. Fil waqi'i dalam realitanya, wa nafsul amri, wa nafsu dan keadaan, al-amri satu perkara, fahiya yaitu mahmudatun karena pujian, mu'tadun biha, mu'tadun dikalkulasi, ya, dihitung-hitung. Mu'tadun biha dikalkulasi atau dihitung-hitung. Kembali gini, mu'tadun biha dihitung-hitung atau dikalkulasi keadaannya. Waman dan barang siapa kanat hijratuhu yang hijrahnya
ila dunia karena dunia, yusibuha yang ingin digapai, awim ro'atin atau karena wanita, ya tazawwajuha yang akan dikawini, fahijratuhu maka hijrahnya, ilama karena apa atau pada apa, hajaro ilaihi yang dihijrahkannya, fafham maka mengertilah kamu, qaulahu sabda Nabi alaihi sholatu wassalam, wa ta'ammal dan berangan-anganlah kamu, hadzal amro pada perkara ini, in kunta jika kamu dza fahmin memiliki pemahaman, yakni yang dimaksud oleh penulis kitab, musannif, anna bahwa fi hadzal hadisi pada hadis ini, tambihan mengingatkan, alal makna pada makna, al-madhkuri tersebut, wa maudhi'ul iktibari, wa maudhi'u dan tempat, al-iktibari mengingat, wa ta'ammuli dan berangan-angan, wasyikusani yaitu asyiku sisi,
kedua, maksudku, ku kembali pada musonef, fahijratuhu, maka hijrahnya seseorang ilama pada apa, atau ilama sesuai apa, hajaro yang ia hijrahkan, ilaihi padanya, fa inna, bahwa makna hadis annahu, bahwa la nasiba, la tidak ada, nasiba bagian, lahu bagi seseorang, minal wusuli, yaitu wusul kepada Allah, wal qurbi, dan dekat kepada Allah, alladzi, yang khudhiya bihi, menerima bagian, man orang, hajaro yang hijrah, ilallahi, karena Allah, wa rasulihi, dan Rasul Allah, faka'annahu, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nabbaha, mengingatkan, fid dunya, tentang dunia, wal mar'ati, dan perempuan, ala khududin nafsi, ala adalah khududi, beberapa bagian, an-nafsi, nafsu, bil wuqufi, akan berhenti,
bersama nafsu, kainatan, wujud adanya Allah, makanat yang ada pada faqauluhu, sabda Nabi, fahijratuhu, maka hijrahnya sesuatu ilallahi, karena Allah, wa rasulihi, dan karena Rasul Allah, wa adalah makna irtihali, makna berarti al-irtihali, bermigrasi, minal akwani, dari satu makhluk, ilal mukawwini, kepada sang pencipta, alladzi, yang huwa, yaitu bermigrasi atau berjalan, matlubun, harus dicari, minal abdi, dari hamba, wa huwa adalah sabda Nabi, musarrahun, yang dijelaskan, musarrahun bihi, yang dijelaskan, wa qauluhu, dan sabda Nabi, fahijratuhu, maka hijrahnya seseorang, ilama, pada apa, hajaro ilaihi,
hajaro yang dihijrahkan ilaihi padanya huwa al-baqa'u huwa yaitu al-baqa'u yang kekal ma'al akwani bersama makhluk watanakulu dan berpindah biha dalam makhluk wa huwa musyarun bihi wa huwa ada sabda musyarun bihi yang diisyaratkan musyarun bihi yang diisyaratkannya ghairu yang tidak musarrafin dijelaskan Walamma ketika kana ada hasilu keberhasilan ma apa taqaddama yang telah lalu tolaba yaitu mencari raf'il himmati raf'i tingginya al himmati cita-cita anil khalqi dari makhluk wa ta'alluqiha dan bergantungnya cita-cita bil maliki karena Tuhan al-haqi yang maha hak wa ablahu karena sangat penting ma sesuatu yusilu yang sampai ila pada hadhil martabati hadhihi ini al martabati kedudukan suhbatul arifina suhbatu bertemannya
al-arifina, orang-orang arif, billahi ta'ala, yang sudah arif billahi ta'ala. Amaro biha, amaro memerintahkan musonif, ya, penulis kitab, biha bagian nafsu, fi dhimni, fi dhimni dalam inti perkataan musonif, qaulihi, perkataan musonif, la janganlah, tashab kamu berteman, man dengan orang, la yang tidak, yun hiduka memotivasimu, haluhu perbuatan seseorang, wala dan tidak, ya duluka menunjukkanmu, alallahi kepada Allah, maqalahu ucapan-ucapannya, wallahu alam bishawab. Pertemuan berikutnya yang ini, la tashab man la yunhibuka. Jadi saya jelaskan, ini yang disampaikan oleh musonif pada hikmah yang kedua, tapi ini bagian sesi kedua, karena kemarin kita sesi pertama dapat setengah, dan ini sesi yang kedua. Wa inna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya ila rabbika kepada Tuhanmu, al muntaha, jadi puncak segala tujuan. Semuanya memang puncaknya adalah Allah. Kalau dengan puncaknya bukan Allah, dulu pernah saya jelaskan, pasti akan kecewa. Kalau bukan Allah, pasti akan kecewa. Berbuat apapun kalau tidak memandang wajahnya Allah, pasti akan kecewa. Nah, karena kekecewaan itu membuat hormon bahagia kita akan berkurang setiap hari. Mangkel, kecewa, ya, menolong orang ujung-ujungnya kecewa, beribadah ujung-ujungnya kecewa. Maka puncaknya, kata musonif, adalah Allah, puncaknya Allah. Ngaji pun sama, kalau bukan tujuannya Allah akan kecewa. Apalagi yang kita baca ini adalah Al-Hikam, ya, Al-Hikam. Nah, ini Al-Hikam, ini matannya saja tebalnya segini, matannya Al-Hikam. Terus ditulis, ya, ditulis ulang
oleh ulama-ulama di Jawa, sehingga jadi kitab yang begini ini sudah sama dengan sarahnya. Nah, ini jadi lembut-lembut begini ini. Nah, semuanya memang puncaknya adalah Allah. Bagaimana puncaknya Allah? Kita adalah puncaknya adalah musyahadah kepada Allah, jadi menyaksikan penyaksian kita kepada Allah, yaitu zat wajibul wujud. Musannaf ini mengingatkan kita kepada sabdanya Nabi, ya. Kalau lengkapnya kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu yang ada di Arba'in Nawawi, sudah terkenal kalau kita. Yang dimaksud kata-kata hijrah ini awalnya itu hajaro. Hijrah itu berpindahnya dari satu tempat ke tempat lain, ya. Bahasa Inggrisnya migrasi. Nah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini kalau ilmu modern namanya bermigrasi secara spasial. Yo pindah wonge sembarang pindah ke tempat lain. Sebagaimana Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, itu namanya hijrah. Nah, dalam bahasa kita konteksnya sekarang adalah bermigrasi secara spasial. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seluruh benda yang kita miliki kita bawa. Bahasa Jawanya boyongan. Kabeh digawa boyong. Kalau anak santri pulang ke rumah itu ya pamitan kiainya boyongan, semuanya dibawa pulang. Nah, ini makanya makna yang pertama hijrah itu pindahnya secara spasial. Kalau teknik sipil menyebutkan perencanaan itu spasial. Nah, tetapi Nabi juga menjelaskan perpindahannya ini, secara spasial ini juga ada perpindahan yang namanya parsial, dari kulli menuju juz'i. Nah, juz'inya apa? Kita pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kita ini diingatkan oleh musannaf pindahnya dari makhluk ke makhluk. Setiap saat ini kan kita pindahnya dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk. Terus ini diingatkan sebagai tambih peringatan bahwa kita harus menyegerakan bermigrasi, pindahnya dari makhluk kepada Allah. Biasanya apapun karena makhluk, apapun karena makhluk. Kita mulai bagaimana prakteknya bermigrasi dari makhluk kepada Allah itu. Kita menggantungkan diri kita tidak kepada makhluk tapi kepada Allah. Ibadah dan muamalah pun kita juga menggantungkan kepada Allah. Contoh kalau kita punya anak sekolah, ya punya anak sekolah, kita sekolahkan anak ke satu lembaga pendidikan, dititipno gurune, ya kalau sekolah, kalau pondok dititipkan pak kiainya, bunyainya. Ya sudah titip bahwa untuk mendidik anak kita, hijrahnya dari rumah ke pondok itu namanya juga hijrah, namanya hijrah spasial, ya hijrah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ketika sudah berada di pondok, supaya anak kita ini dididik di pondok ilmu agama, dididik semuanya. Nah, dari spasial hijrahnya migrasi secara spasial menjadi migrasi secara parsial. Nah, apa maksudnya? Di sana digulo lentah wis pokoke apa jari Pak Yai ini, Bu Yai ini. Nah, di situ diberikan namanya keberhasilan dan kepintaran anak kita serahkan kepada Allah. Orang akhirnya begini. Pertama kasusnya mondokkan anaknya itu dengan ancaman.
kowe lek gak pinter, sekolahmu ndablek tak pondokno. Nah ini kan akhirnya hijrahnya tetap makhluk kepada makhluk. Maka tajid dunia memperbarui niat, hijrahnya karena Allah. Kita yakin di situ sumber yang baik. Ya berarti sudah, nanti kesuksesan itu juga kita serahkan kepada Allah. Bukan karena kita menitipkan anak atau menyekolahkan anak, bayangannya kalau dari SD sekolahnya favorit, SMP favorit, SMA favorit, perguruan tinggi favorit. Pikiran orang tua, dia nanti lulus sarjana dapat pekerjaan yang layak baik. Ya memang ketika kuliah dulu, kita semua yang pernah kuliah itu ngomongnya begini, waduh, itu mahasiswa sih dapat nilai kumlot minimal rata-ratanya A. Biasanya yang A itu ujung-ujungnya jadi dosen. Ya. Kalau yang B, ya nilainya B itu IPK-nya B, itu nanti jadi karyawan di bank, di perusahaan, jadi PNS. Ya. Terus yang C ini jadi pengusaha. Jadi pengusaha tapi mempekerjakan mahasiswa yang nilainya A sama B. Dari sisi kesuksesan itu sukses mana? Antara yang nilainya A, B sama C. Nyatanya yang jadi pengusaha itu yang gak keterima PNS, ya gak keterima jadi dosen, tapi jadi pengusaha. Setelah usahanya besar, ternyata dia malah mempekerjakan orang-orang yang tadinya di bangku kuliah itu IPK-nya A sama B. Nah, ya ini contoh kalau kita mau bermigrasi. Ya mungkin dulu orang tuanya yang IPK-nya cuma C, niatnya wis pokoknya ke sekolah rono ngilangke kebodohan. Pokoknya ke kuliah urusan kowe dadi apa tak serahno Gusti Allah. Ya dilalah, lihat itu. Kalau kita mau melihat orang secara nasional, Tommy Soeharto, ya sekolahnya paling ya sama lah dengan kita ini. Tapi yang dipekerjakan oleh Tommy Soeharto, orang-orang yang S3, bayangkan. Bukan orang S3 mengerjakan kayak sampean-sampean begini, malah ini orang yang sekolahnya cukup SMA, tapi bisa usaha besar, yang duduk di dalamnya mewakili dia itu orang-orang yang S3. Ada Bob Hasan, Bob Sadino itu, ya sekolahnya SMP, tapi punya usaha besar, yang dipekerjakan orang-orang pintar. Nah, maka karena dia hijrahnya benar, ya, karena hijrahnya, kita bicara hijrah duniawi, duniawinya betul hijrahnya. Nah ini yang dipesankan oleh musonef, hijrahnya ini di dalam ibadah. Tadi kan kita bicara hijrah duniawi, parsial, spasial, itu secara duniawi. Orang kalau hijrah secara duniawi, ya di dunia yusibuha, karena dunia yang ingin digapai, sampai sekolah ke perguruan tinggi, kuliah, ambil fakultas ilmu pendidikan, ya FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terus lulus dari fakultas itu S1 jadi SPD. Kalau nggak ngajar dari guru, terus profesinya lain, berarti dulu ketika hijrah yang pertama secara spasial itu niatnya sudah berbeda. Ternyata apa? Hasil akhirnya parsialnya nggak belum jadi guru. Atau ketika sudah lulus lamar jadi guru gak ketompo-tompo. Karena apa? Pokoknya sekolah negeri ya, UNER, ya. Sekolah negeri, UNESA, UM, ambil jurusan yang ini berat, pokoknya judulnya dari mahasiswa perguruan tinggi negeri. Akhirnya kan bisa kita lihat hasil akhirnya ketika hijrah pertama, ya, sama hasil akhir yang terakhir dia setelah lulus. Nah,
Nah, maksudnya musonef itu menata niat hijrah yang pertama kita niatkan amal ibadah kita karena Allah, ya nanti setelah selesai puncaknya juga karena Allah. Ya kita bandingkan saja dengan kehidupan kita sehari-hari. Nenek moyang kita dulu nyekolahkan anak karena mengikuti kitab Taklimul Muta'alim adalah menghilangkan kebodohan. Tapi sekarang berbeda, sekolah SMK itu mempersingkat waktu supaya cepat dapat kerja. Pinter ogah, kerja orang payu. Nah, ya kan? Niatnya sudah salah. Karena mempersingkat waktu supaya cepat kerja. Lulus SMK ternyata cepat. Terus dapat pekerjaan, iya, dapat pekerjaan memang. Bayarannya berapa? 600.000 satu bulan. Itu kan sama dengan orang tidak menghargai orang lain. Kerja dibayar 600.000. Apa kata orang yang memberi pekerjaan? Nah, kamu ijazahnya kan SMK. Nah, ini hijrah pertama mengambil sekolah di situ, itu sudah niatnya salah. Niatnya harusnya menghilangkan kebodohan. Dipersingkat seperti itu. Orang kuliah akhirnya ambillah fakultas dakwah Usuluddin di UIN, mulai dari mudir gak belum. Terus kemudian niat kuliah itu laku, mulai lulus dari UIN dikongkot dari mudir orang belum. Dan ini puncaknya kan berarti ila muntahanya itu bukan karena Allah. Nah, kok Florian tenites gak ketopo, Gus, Uner gak ketopo, pokoknya golek negeri. Tekuin tiba sing jarang peminat iki tak leboni ae, pokoknya kula kuliah. Ben roh wong kampung kula lek kula niku kuliah. Cek roh bapak kula niku lek kuat kuliah niku kula. Mergo sapine ana 3 pasang bapak kula. Kan begitu. Harusnya kan ya sudah memilih itu hijrahnya. Dari sini gak diterima, pindahlah ke UIN, ya, ambillah jurusan agama, pulang dijadikan murid, ya harus mau. Memang puncaknya kuliah itu sarjana, berarti setelah sarjana sesuai dengan keahliannya, ya harus menerima. Nah, kalau ibadah kan berarti ila rabbikal muntaha. Pada Tuhan itu puncaknya ya. Kalau kuliah ya pada karirmu itulah ya puncaknya. Kan banyak juga sekarang ini tidak pada puncaknya. Saya menerima karyawan lamar, kok keperawatan lamar nganggon aku. Ya. Jadi saya tanya, kamu ini perawat, kenapa melamar di tempat saya? Tempat saya ini grupnya orang teknik. Begini. Pak, ya saya melamar kemana-mana, tidak diterima Pak. Agak terima gimana? Katanya masih penuh, banyak rumah sakit yang belum butuh perawat seperti saya. Ya lihat ya dari rumah sakit dewe. Loh, nah ini kan bukti. Lah kamu dulu kuliah di keperawatan itu pikirnya gimana? Saya kan tertarik sama brosur yang disebarkan ketika saya kelas 3 SMA, atau nanti peluangnya begini-begini, yaitu kan brosur. Ya, kamu harus hitung jurusan keperawatan itu ada berapa, katakanlah kalau Kabupaten Kediri, ya akademi keperawatan ada berapa, yang D4 perawatan ada berapa, terus rumah sakit ada berapa. Rumah sakitnya ya kuwi-kuwi ae kan dia sarjana nih lulus setiap tahun, ya minimal merawat orang tuamu yang sakit lah. Dia fakta ini fakta. Hanya itu dibuani. Lembaga keuangan yang melamar bidan. Bayangkan, sarjana kebidanan melamar tadi akunting, ya nyambung. Inilah contoh-contohnya di dunia saja tidak bisa sampai ke puncak, apalagi ibadah. Memang terus
sekolah perangai, sekolah kebidanan kuwi ge apa? Biyen bapak iku gegere sampai bengkok golekno biaya gawe sekolah bidan. Ben pinginane dadi bidan, sepatuan jinjit ya isuk mlaku nang ngene puskesmas cetok. Ya kan? Kalau ke posyandu datang tuh orangnya banyak penggemarnya. Oh, bidan, monggo bidan. Sekarang faktanya terbalik, banyak lulusan bidan ngelamar di pokoknya dia sih belum terima. Dan saya tanya, kamu di bidan kok ngelamar di tempat saya? Dan dulu tujuanmu apa sekolah bidan? Sekarang sulit Pak, jadi bidan Pak. Harus praktek bersama 40 bidan senior. Kalau sudah ditandatangani bidan-bidan itu bahwa saya layak praktek, baru boleh izin praktek. Iya, makin kesini memang kualitas makin dijaga. Ya. Nah, terus dulu ketika masuk ke kebidanan itu innamal a'malu binniyat apa? Bis pokok niatnya dulu kok masih bidan kok enak pasiennya akeh. Wong kabeh 35.000 nyuntikno anak itu ya 20.000. Nah, kamu memandangnya sisi dunia mahajaru ilaihi. Ya, ila dunia yusibuha. Sing dilirik ketika bidan itu sudah jadi bidan pada puncak karirnya, prakteknya diwasi. Mau tutul-tutul ngene tok kok ya saya ketemu. Terus ada orang periksa hamil, mau dikai alat golongan ini tak perlu itu aja ya 50.000. Oh, ujung-ujungnya kayak saya tangani persalinan ya dilempar nanggone dokter kebidanan SPOG. Nah ini kan, ini di dunia saja puncak kita tidak sampai di puncak. Bagaimana di akhirat? Ya, bagaimana dengan ibadah kita? Okay. Jadi inilah yang dimaksud hijrah. Saya jelaskan hijrah dunia saja masih banyak yang gagal, apalagi hijrah di dalam ibadah. Sholat itu kita ini sering kadang-kadang males sholat karena hijrahnya pagi-pagi mengeluh begini, lamu ibu aku kok jam 1:30 ini motor cipodes. Buka-buka ya 2:30 paling enggak atau jam 3. Padahal pedesnya mata ini bukan karena nyamuk, karena dari pagi sampai jam 9 malam itu mata kita menelengi HP. Padahal itu nyamuk diperintahkan oleh Allah, nyamuk bangunkan si fulan. Karena itu waktu-waktu yang disukai Allah ketika kita mau menyembah Allah. Puncaknya ibadah kepada Tuhan itu maksudnya bagaimana? Makanya kalau kita belajar mengambil pelajaran dari sholat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini sesungguhnya saya wajjahtu menghadapkan wajah saya wajhiya kepada wajahnya Allah. Maka apapun kalau wajahnya Allah wajihiyah, wajihillah, semuanya yang dipandang adalah Allah, apapun tidak mengalami kekecewaan. Contohnya kalau kita bicara duniawi, makanya tidak hanya di duniawi, ya, di dalam ukhrawi dan ibadah pun tadi dijelaskan mesti gawe hitung-hitungan kalkulator. Hitung-hitungan pasti kalkulator. Makanya tadi namanya kalkulasi menghitung bilangan-bilangan. Aku sholat ibadah ini fadilah yopo. Kalau orang yang sudah tanya fadilah itu pasti di otaknya ini kalkulator. Maksudnya musonef, lihatlah apa yang disampaikan Nabi, kita disuruh hijrah dari ketidaksalehan menuju
kesalehan. Pertama, kita harus saleh secara sosial dulu, saleh. Ya, kedua, kita solehnya ini adalah secara spiritual. Solehnya spiritual. Kalau saleh secara sosial, dengan pergi beribadah, ya ke masjid kemana, memakai baju yang layak, ya pakai busana yang bagus, itu sudah mencerminkan kesolehan secara sosial. Tapi yang dimaksud musonef di sini bukan hanya itu, tapi kesolehan secara spiritual. Ketika sholat menghadap kiblat itu, menata niat usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, kita memahami bahwa kita menyembah Allah. Nah, puncaknya ini kita ini enggak menyembah Allah. Bukan ila rabbikal muntaha. Tapi ya sulit ya Gus. Ya memang sulit, semua kalau nggak di training itu pasti sulit. Nah, maka kalau kita bicara ilmu filsafat, ya, Tuhan itu satu, ada Tuhan persepsi. Jadi dengan itu hanya mempersepsikan saja wujudnya Tuhan. Ada juga Tuhan sebagai imajinasi. Wis jangan tok pokoke sanggup ae. Saiki wis madhep nang gone pangeran. Kemudian ada Tuhan secara empiris. Ya, pengalaman-pengalaman secara spiritual orang bisa kontak dengan Tuhan. Nah, ini makanya secara empiris. Yang dimaksud ila rabbikal muntaha itu antara hamba yang menyembah dan yang disembah itu mengenal. Nah, karena kajian tasawuf itu pada intinya nanti bagaimana kita bisa mengenal yang namanya Allah yang kita sembah. Ya, maksud musonef kalau bicara belak-belakan ya begini, selama ini kamu menyembah itu kan Tuhan kamu posisikan sebagai persepsi saja. Ngerti kan persepsi? Orang kalau hanya melihat saya dari channel YouTube mungkin dibayangkan karena di video itu paling namanya Pak Widodo itu orangnya tinggi besar ini. Itu kan persepsinya orang. Tapi ketika sowan ke sini ternyata melihat saya gini, mau menelingnya apa? Batin saya paling persepsinya mereka itu melihat YouTube itu orangnya tinggi besar ini. Ternyata orangnya ya biasa-biasa saja. Kan gitu. Nah, itu kan tadinya mempersepsikan saya seperti itu. Tuhan secara persepsi. Kemudian Tuhan ini kita tidak hanya persepsi, imajinasi, tapi kita mengenal zat wajibul wujud. Kalau kita belajar ilmu kalam, ilmu tauhid, jadi yang menyembah dan yang disembah sama-sama kenal. Kita paham betul. Jadi antara yang disembah sama yang menyembah itu kenal. Makanya Sayyidina Ali mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama itu mengenal Allah. Dulu itu orang itu dikenalkan Allah dulu, berkenalan dulu dengan Allah sebagai Tuhan zat wajibul wujud, ya,
itu yang berhak disembah, barulah dia belajar menyembah. Etikanya baru dipelajari. Oh, sholatnya begini ya, kalau puasanya begini, sholat 5 waktu itu ini. Nah, karena sekarang sudah terbalik ya, sistem yang kita anut ini terbalik. Belajar dulu duniawi, ukhrawinya baru kalau sudah usia 50 tahun ke atas. Zaman Nabi itu ya memang gak dikenal ilmu tasawuf, gak dikenal ilmu ini, ilmu itu gak dikenal ya. Karena masih dekat Nabi dan para sahabat. Dulu Nabi mengajarkannya gimana? Oh, dulu Nabi mengajarnya seperti ini. Maka dulu itu Nabi mengajarkannya ya ilmu akhirat dulu ya, mengenal Allah bagaimana, mengenal bagaimana. Akhirnya ilmu mengenal Allah itu oleh ulama-ulama semakin jauh dengan Nabi jaraknya, dikumpulkanlah pertama jadi ilmu tauhid ya, ilmu kalam. Kedua yaitu jadi ilmu tasawuf ya, jadi bagaimana mempelajari puncaknya ibadah sampai kepada Allah. Bagaimana cara kita bisa mukasyafah, bisa terbuka mengenal Allah. Oh, ada pertanyaan buat ini angel. Puncaknya kepada Tuhan itu sulit, sampai ke sana itu sulit. Sanggupnya juga harus banyak. Mungkin ada pertanyaan. Tapi ini penting ya Gus. Penting. Tapi angel. Di antaranya ya nopo Gus. Di antaranya bagaimana kita sampai kepada Tuhan. Kita harus ya, merubah cara pandang kita. Kita harus merubah cara hidup kita. Kita kan sudah dikasih pelajaran. Contohnya dulu kenapa sih orang Arab itu kok jahiliyah sistemnya? Ya. Apakah orang dulu itu bodoh nggak sekolah? Enggak. Orang dulu ya pinter-pinter sama. Kenapa jadi jahiliyah? Karena pada waktu itu problem sosial, problemnya itu problematikanya bukan hanya personal tapi sosial sama institusional. Orang yang ketika Islam datang, kenapa orang-orang kafir Quraisy ya dan pada waktu itu membenci Nabi? Karena Nabi membawa peradaban baru yang menghapuskan perbudakan. Dulu kan ya orang di Arab itu yang kaya-kaya makin kaya karena perbudakan. Jangankan di Arab, masa kecil saya di rumahnya kakek nenek saya itu banyak orang yang mau kerja ke sawah, nanti ketika panen barulah dibagi penghasilannya berapa. Tapi dia setiap hari dapat makan, minum, dapat tempat gratis, gak bayari. Makanya begitu panen 50 ton, paling dikasihkan dia gak ada 1 ton. Itu kan ya jelmaan perbudakan, tinggalannya londo. Nah, ketika ada perubahan yang luar biasa, orang-orang seperti itu protes. Nah, ini caranya kayak sesukian. Apalagi terus orang itu tidak diarahkan menyembah pada majikan. Makanya ada tuan ya, hamba. Menyembahnya sekarang adalah menyembah kepada Allah, bukan mana Lata Uzza dan pada juragan-juraganmu. Tawadhu itu dirubah menjadi tawadhunya kepada Allah. Nah, kalau kita masih menciptakan tawadhu, contohnya anak ya, kita mengajarkan tawadhu kepada anak itu tidak tawadhu kepada kita, tapi tawadhunya kepada Allah. Kira-kira kalau saya ganti cium tangannya kepada jamaah itu, jamaah yang lain bagaimana pemikirannya? Ono ulama besar tiba-tiba cium tangan sama santrinya. Ya, untuk menghindari ulama yang besar itu tawadhunya, rendah hatinya itu, ya dia tidak gengsi karena dia tahu
Kalau dia tidak mau cium tangan orang yang di bawahnya, berarti di sini keakuannya dan keapaannya itu masih besar, tinggi, sehingga menjadi hijab untuk menuju ila rabbikal muntaha. Praktek sholat, ibadah contohnya sholat saja. Kita sebelum sholat itu diajari apa oleh Nabi dari Allah melalui malaikat Jibril? Wudu. Makanya Imam Ghazali itu sampai nulis kitab dirinci, diperes sampai dari Ikhya yang 4 jilid itu diperes lagi sampai Bidayatul Hidayah paling tipis. Gitu saja kadang orang tidak paham. Pertama, sebelum sholat kita kan diperintahkan wudu. Nah, di kitab fikih itu ada kata-kata namanya kitabut thaharah dengan kitabul wudu. Jenengan paham nggak perbedaannya thaharah dengan wudu? Kalau thaharah itu yang membersihkan raga kita, fisik kita ini. Kalau wudu itu urusannya membersihkan ruhani kita melalui jasad kita yang kita bersihkan, ruhaninya itu juga bersih. Kenapa seperti itu? Kalau menjelaskan dengan kitab ini saja nggak cukup, harus menggunakan filsafat. Karena di dalam diri kita ini ada yang namanya alam mental. Alam mental itulah alam dzimni atau sifatul dzimni, sifatul dzimni itu yang nanti akan membawa kita menjadi mukasyafah kepada Allah. Tapi karena bahasanya di kitab lain jumlahnya 12 jilid, nah, ulama sampai menulis di situ. Maka ulama-ulama terdahulu itu dalam wudu itu riyadhahnya ruhani kita, supaya ruhani kita itu tetap suci dan lama-lama nanti bisa terbukalah pintu mukasyafah kepada Allah dan mengenal Allah. Nah, orang wudunya saja dia masih kecapek begini. Ya makanya ini kalau belajar tasawuf, pertama kalau ingin puncaknya kepada Allah, ibadah yang kita ambil contohnya sholat. Sholat itu sebelum sholat kita diwajibkan wudu. Jenengan harus bisa membedakan thaharah dan wudu. Maka ulama terdahulu itu mendapatkan wudu karena biar riyadhah jiwanya itu juga selalu terjaga. Di contohnya aja sekarang, khotib mimbar di Jumat itu apa pesan yang khutbah yang kedua? Pesan yang kedua itu pesannya tidak boleh membuli, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi ya setelah ibadah nggak ada bekasnya sama sekali. Ya, sholat yang katanya tanha anil fahsya'i wal munkar, ya mari sholat ya tetap mungkar. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khutbah pertama pesan begitu. Nah, kita kalau bicara pribadi, ya, kita sering dipimpin oleh imam saling mendoakan, ya. Tetapi setelah berdoa, ya saling mencaci, saling membuli. Karena apa? Kalau begitu rukun Islam itu ditambah, silaturahim, menyambungkan kasih sayang, menebarkan kasih sayang. Tapi tidak tahu kenapa dulu kok padahal itu di hadis Muslim ada, termasuk bagian dari rukun Islam. Kenapa kita nggak bisa sampai pada puncaknya? Padahal rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji. Berarti kalau seseorang sudah bisa berangkat haji, kewajiban-kewajiban yang lain sudah gugur, dan secara logika berarti sudah mendapatkan kafling semuanya, sudah sempurna. Makanya efeknya kalau orang sudah pergi haji, kalian gak diceluk Pak haji Kak?
noleh. Itu fakta di lapangan. Jadi bagaimana bisa sampai puncaknya ke sana? Makanya Jalaluddin Ar-Rumi yang mengikuti thariqahnya Alawiyah itu, ya, thariqah Bani Alawi di Turki itu mengatakan, kamu percuma tawaf di Ka'bah keliling sampai 7 kali, kamu tidak bertemu apa-apa selama hatimu tidak pernah tawaf di rumah Allah yang sebenarnya. Nah, makanya pertama, kalau ingin sampai kepada puncaknya adalah Tuhan kita, sholat, katakanlah kita konteksnya sholat dulu, sholat. Kita pertama wudhunya dibenarkan. Makanya ulama dulu wudhu penting. Tapi awalmu wudhu gak sah, sholat orang sah. Ternyata kita ini sering tidak bisa memahami antara toharoh dengan wudhu. Maka kalimatnya bab fikihnya itu toharoh dan wudhu. Ulama tasawuf pesannya dahulukan akhlak daripada fikih. Nah, kalau ingin sampai puncaknya, dahulukan akhlak daripada fikih. Ketika sholat masjid A itu sama-sama ahlu sunnah dengan masjid B. Tetapi yang di masjid A itu mazhabnya Syafi'i, masjid B mazhabnya Maliki. Yang masjid B ketika sholat tidak pakai basmalah, dikeraskan. Ya. Terus orang yang di masjid A gak mau sholat ke masjid B. Begitu sebaliknya, orang yang di B tidak mau sholat di masjid A. Bahkan sampai dibelani bangun masjid sendiri demi fikihnya. Gimana? Nah, kalau dengan sholatnya masih seperti itu, nggak akan bisa khusyuk. Coba jenengan yang biasa di NU sholat tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah yang dekat saja di sini itu dibimbing. Tak tolak tolak, mana membadas kan? Mana membadas kan? Loh iya, nyatanya faktanya saya sholat di situ itu orang yang ngaji sama saya di sini kok. Dan kiai sholatnya nang kono. Ini kan tidak mengutamakan akhlak tapi belani fikih duluan. Yang seperti ini kalau kita bawa ke larabikal puntah ya nggak masuk. Akhirnya kita sholat di masjid yang coraknya begitu nggak khusyuk. Bagaimana bisa menyembah Tuhan? Dia ragu-ragu kalau di situ ada Tuhan. Tuhan itu akan menempati rumah-rumah yang dia akui sebagai rumah Tuhan. Sholat yang satu pakai kunut dan satu tidak pakai kunut. Padahal kita itu tahu itu perbedaan di dalam memahami syariatnya Allah, sehingga orang terpecah. Ini yang masih ahlu sunnah saja kadang-kadang seperti itu. Nah, bagaimana yang tidak ahlu sunnah? Sehingga kita nggak bisa sampai puncak. Yang kita lihat bukan karena Allah, itu perpecahan, ya perbedaan itu orang itu kan hanya berbeda mentafsirkan yang namanya syariatnya Allah. Satu kunut, satu tidak. Nah, akhirnya bagaimana bisa sampai pada Tuhan? Kalau kita nggak bisa khusyuk karena di situ kita tidak meyakini bahwa wujud Tuhan ada di situ. Gitu? Oh, sekarang gini saja. Jadi kalau sholat di masjid LCI kira-kira khusyuk aja. Pikirannya mesti ini, kok gege aku terus ngumpul di pel, di padang karo barang-barang najis. Itu fakta kecilan saya sampai besar itu diajak abah saya ke saudara-saudaranya yang begitu pulang rioyoan itu ya semua dikeluarkan di pel. Tapi semakin kesini saya berkunjung tidak, wah ini makin moderat saya kali ngerti deh antara akhlak dan fikih. Iya, antara akhlak dan fikih. Dia tidak bela fikih berarti bela akhlaknya dan mengikuti akeh. Makin lunak, makin kesini makin lunak. Pegel ngepel. Ternyata bukan akhlak tapi pegel ngepel. Nah itu kadang-kadang bagaimana sampai puncaknya nggak mungkin sampai.
Kalau ibadahnya masih dibatasi dengan seperti itu, maka mungkin sampai. Kalau kita mengikuti mazhabnya Syafi'i, ya ikuti semuanya mazhab Syafi'i untuk bekal ibadah kita. Ketika kita tasawuf, ya ikutilah manhajnya yang ada di tasawuf itu bagaimana. Contohnya kalau kita mengikuti kitab Hikam ini, ya kan sederhana. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, pokoknya setiap hari kamu beristighfar saja kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ketika orang datang ke saya, Gus, uriku kok wangi sih Gus, pandemi ini, semacam istighfar sing akeh. Kok gak percaya bahwa istighfar itu bisa memudahkan hidupnya dia. Berarti itu, bowo mantep itu, bowo sama bulan. Sekon poso telung dino, boleh pitik putih. Terus mari gurumu kuwi padha karo dukun kok. Justru dikasih yang sederhana yang mustajabah nggak diamalkan, yang berat-berat malah diamalkan. Jadi puncaknya kalau kita persingkat ngajinya, ya sudah, kita memang harus belajar musyahadatullah, musyahadah kepada Allah, karena alam kita di dunia ini oleh Allah dijadikan alam musyahadah. Kembali ke sana sudah mengenal siapa yang disembah. Biar tidak seumur hidup kita mengenal Tuhan itu sebagai Tuhan persepsi. Bahasa Jawa ini zaman sesi dijenar gini loh, pangeran mau aneh angin-anginmu bloko ya. Bahasa kampusnya, filsafatnya Tuhan persepsi. Terus Tuhan imajinasi. Selama ini Akbar hanya 2 detik itu khusus kan mengimajinasikan adanya Tuhan, tapi tidak menyaksikan keberadaan Tuhan. Padahal ulama di dalam ilmu kalam yang namanya teologi atau ilmu tauhid kan mengatakan Allah itu zat wajibul wujud. Mimpin tahlil saja gitu. Kalau di setiap hari ada tahlil la ilaha illallah la ma'budu illallah, permenan aja. Kan la ilaha illallah la ma'budu illallah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. La ilaha illallah la mawjuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Nah, kalau ngomong begitu tapi tidak menyaksikan, apa nggak ditegur Allah di Quran itu kaburo maktan. Ngomong tok ae tapi ora apa-apa. Jadi Quran kan begitu. Dulu ulama yang nulis itu ya lama Buddha ilallah, ya menyaksikan betul lama Buddha ilallah, lama Buddha ilallah, ya menyaksikan. Tapi yang sudah tinggal baca teksnya saja ini, nggak mau belajar bagaimana sampai kepada yang disaksikan tadi. Khusus kok sangat-sangat tulis ulama ini sekarang ikut noy. La afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la mawjuda illallah. Di fasih-fasihno surbane di template-template la mawjuda. Padha ae itu walaupun begitu sama-sama buta, belum menyaksikan, belum menjadi saksi. Padahal alam ini dunia seisinya, ini Allah mengatakan ini adalah alam musyahadah kepada Allah. Jadi kita diwajibkan musyahadah kepada Allah sebelum kita kembali ke Allah. Wudu dulu dengan pahami, ya, membersihkan fisik dan membersihkan mental kita, jiwa kita yang ada di sini yang namanya wudu. Kalau yang di sini ini namanya toharoh. Kenapa wudhu harus begini gerakannya begini? Itu juga orang Barat bingung. Ngapain nih? Kok nggak sekalian digerujuk ya? Itu kan bersih. Kok itu caranya Muhammad ngajari wudhu? Kaki ya cuma gini aja sampai mata kaki. Kok nggak semuanya? Tangan ya cuma begini aja. Wajah ya cuma begini. Nah, ternyata memang ada rahasia di balik wudhu yang diperintahkan oleh Allah. Kepentingannya adalah untuk kepentingan spiritualitas kita.
kesalehan spiritualitas kita, ya, bukan kesalehan sosial. Makanya dulu orang-orang dulu itu kalau wudhu nggak diadui kayak orang sekarang, karena tetesan-tetesan air wudhu itu bisa mengobati segala macam penyakit. Tapi itu kan ditolak oleh orang sekarang. Padahal di hadisnya Nabi jelas, tabarukan kepada Nabi jelas. Bagaimana jenengan bisa berjumpa Nabi, jenengan tidak pernah bertabarukan kepada Nabi. Contoh bertabaruk kepada Nabi. Kalau jenengan pergi ke tanah suci, di situ ada makam Nabi, ya itulah bertabaruk dengan peninggalan Nabi. Bertabarukan, takdiman tabarukan kepada mimbar yang pernah digunakan oleh Nabi khutbah, ya, dekat Raudhah itu di sebelahnya, kan masih ada mimbarnya Nabi, tapi kan dilindungi mimbarnya dan gak rusak umurnya 1000 tahun. Ya kalau jenengan ngerti ilmu tasawuf, ketika nyampe sana ya bertabarukan kepada Nabi. Bagaimana Gus mau ke sana ya butuh modal besar. Bagi yang belum diberi kesempatan ke sana, ya bertabaruk kepada Nabi itu dengan wujud sifat dan zatnya Nabi. Ya, tabaruknya bagaimana? Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika bi nabiyyika nabi rahmah ya Muhammad. Nah ini tawajjahtu bika ila rabbika. Nah itu sebagian kecil dari cara bertabaruk kita kepada zat dan wujudnya Nabi. Sholawat bagaimana tuh? Sholawat itu hanya pengirim doa. Kalau banyak mengirim doa kepada Nabi, nanti akhirnya dibalas COD-an sama Nabi dengan keberkahan membaca sholawat. Nah, jenengan ketika bicara sholawat harus paham apa sih makna sholawat. Sholawat dengan sholat itu sama. Kalau sholat itu berarti satu, kalau sholawat berarti banyak. Sholat itu adalah as-sholatu ad-du'a. Nah, kalau sholawat berarti berdoa, ya, dengan jumlah yang banyak, dikirimkan kepada siapa? Kepada Nabi. Kalau kita mau bertabarukan, okay, supaya ila rabbikal muntaha, sampai kepada Tuhan puncaknya itu, kita juga diajari sendiri oleh Nabi untuk bertabaruk dan bertawasulnya melalui Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyir rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Abul Qasim, ya Rasulullah, ya Imam ar-Rahmah, ya Sayyidana wa Maulana, inna tawajjahna wa stashfa'na wa tawassalna bika ilallah wa qaddamnaka baina yaday hajatina. Ya wajihan indallah isfa'lana indallah. Maka ulama dulu kalau bertawasul, ya, dan sekaligus bertabarukan kepada Nabi, ala barokah pada Nabi, itu kan Allahumma bihaqqi Muhammad wa bijahi Muhammad, kan itu. Itu sekarang sudah jarang saya dengarkan orang-orang ketika berdoa seperti itu. Bunga itu doa tapi gak masuk belas, gak antep cara barang itu gede tapi gak antep, kayak kapuk gitu loh, gede tapi enteng, kayak besi cilik kan berat. Jarang sekarang saya mendengarkan ustadz apa itu berdoa Allahumma bihaqqi Muhammad wa bijahi Muhammad, bertawasul tabaruk langsung pada Nabi. Makanya dulu para sahabat itu kan ketika Nabi hadir ke rumahnya, terus dikasih makanan, nah, terus duduk bersama Nabi, itu yang diamati. Kalau minum atau makan, tadi Nabi itu mengambil makanannya dari mana, terus Nabi itu meletakkan mulutnya itu di mana, ketika minum, makan itu di mana. Ini di awalnya diamati semua karena para sahabat tahu tabaruk dengan orang yang sangat dicintai oleh Allah. Sampai di titik ini, gelasnya ini setelah dikasih untuk menjamu Nabi disimpan, terus dikasih tanda, ini tanda mulutnya Nabi, tanda ininya Nabi, ini sebagai tabaruk semuanya. Terus ketika Nabi ketemu Nabi lagi, dihidangkan makan, dikasih barang baru supaya semuanya itu tabarukan. Nah, makanya orang itu walaupun Nabi sudah wafat, tapi tetap bisa berkomunikasi dengan Nabi.
Dengan Nabi saja kita nggak bisa berkomunikasi musyahadah, apalagi dengan Allah. Ya. Dengan ketika at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa alaikatullahi, pernah langsung Nabi jawab tak terima cuk? Kan ya enggak loh. Sholawatnya jenengan hanya ucapan-ucapan doa sebagaimana orang membaca puisi saking hafalnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus saya gini, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini jadi gendera biru kok. Sholatnya asyhadu an la ilaha illallah ngene. Wah, karena gak khusyuk. Benderanya biru ya tahiyatul ya langsung begini. Nah, ini tabarukan yang sudah tidak pernah kita lakukan, makanya kita tidak bisa sambung rohani kita kepada Nabi. Mimpi, bermimpi dengan Nabi saja sulit, apalagi berjumpa yakhdotan dengan terjaga begini. Nggak usah jauh-jauh, jangan punya keluarga yang meninggal, sering nggak berjumpa, nggak pernah Gus. Karena apa? Sekatnya sudah tebal. Mung sakire tok malam Jumat ya, ahli kubur mulai. Ketika dia pulang ya kita nggak tahu apa-apa. Akhirnya ingat pesannya nenek moyang dulu, mulai malam Jumat itu mbahmu mulai biasanya kalau aku nang dhuwur kuno ya kopine kene sore longan kuno. Kan malah penghinaan. Ya kalau kamu ngasih kopi ya sudahlah, kopinya di atas meja. Ya, jadi langkah pertama untuk sampai kepada Tuhan, ya ila rabbikal muntaha, kita harus menyambungkan diri kita kepada Nabi, baru nanti dibimbing oleh Nabi kepada Allah. Kalau kita nggak bisa langsung, ya otomatis lah kalau kita pasti tidak bisa langsung. Cukup untuk pertanyaan? Oke. Ini yang saya bacakan matannya dan syarahnya, ini matannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah. Nah, kiai-kiai itu mengatakan kalau untuk ngaji membawa manfaat dan barokah, itu ciri ajarannya orang tasawuf. Apapun harus membawa manfaat dan barokah. Fid-dini wa dunya hatal akhirah. Nah, terus sebagaimana ketika orang mau membuka pengajian, orang-orang yang bertawasul kepada Nabi, bertabarukan kepada Nabi, itu mengirim Fatihah kepada Nabi, kepada ahlul baitnya Nabi. Makanya ya saya ahlul baitnya saya singkat-singkat saja ya, yang inti-inti, kalau semuanya nanti jadi panjang kan ngaji. Ya. Nah itu harus, kalau kita orang yang belajar tasawuf itu tetap harus, karena itu adalah mata rantai kita mempelajari ilmu ini sampai kepada Allah melalui Nabi. Kita minta syafaatnya Nabi ya, supaya kita juga diantarkan bisa musyahadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin. 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 Allahumma ja'al awwala majlisina hadza sholahan wa akhirahu falahan wa akhirahu rahmatan wa ni'matan wa maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna biqurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi